Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pentingnya kajian getaran. Sebelum saya lanjut, ada baiknya saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pardan, NIM F331230062. Baik, saya lanjut. Mengapa kajian getaran penting? Ya, yang pertama, menentukan keandalan dan umur pakai sistem mekanik. Yang kedua, mempengaruhi kenyamanan dan kebisingan kendaraan ataupun mesin industri. Yang ketiga, berpengaruh pada akurasi alat ukur dan mesin presisi. Yang keempat, resonansi dapat menyebabkan kerusakan atau mengurangi umur suatu bangunan, contohnya jembatan. Baik, saya lanjut. Alat yang memanfaatkan getaran. Yang pertama, garut atau vibrating gauge. Alat ini digunakan untuk mengukur getaran pada mesin dan struktur bangunan. Yang kedua, vibrator. Vibrator ini alat untuk digunakan dalam konstruksi untuk mempercepat proses pengerasan beton dan menghasilkan getaran. Baik, selanjutnya elemen getaran. Yang pertama, periode T, yaitu waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu kali getaran bolak-balik secara utuh. Yang kedua, frekuensi atau F, jumlah getaran yang terjadi dalam satuan waktu tertentu, misalnya per detik. Yang ketiga, simpangan atau X, jarak yang ditempuh oleh benda bergetar dari posisi setimbang. Yang keempat, amplitudo, yaitu A, simpangan terjauh yang dicapai oleh benda bergetar dari titik setimbangnya. Ya, baik, berikutnya derajat kebebasan, degree of freedom. Yang pertama, sistem 1 derajat kebebasan atau SDOF hanya memerlukan satu koordinat, misalnya perpindahan atau sudut. Untuk menggambarkan gerakannya secara lengkap, contoh umumnya adalah osilator sederhana. Yang kedua, sistem banyak derajat kebebasan atau MDOF memerlukan dari satu koordinat untuk menjelaskan gerakan. Sistem 2 derajat kebebasan misalnya menggunakan 2 koordinat untuk mendeskripsikan gerakan 2 massa yang saling terhubung. Baik, saya lanjut. Sistem diskrit dan kontinum. Yang pertama, diskrit. Diskrit adalah sebuah data atau variabel yang nilainya terpisah, tidak bisa dipecah menjadi pecahan atau koma, dan nilainya berupa bilangan bulat. Biasanya hasil perhitungan antara satu nilai dan nilai lainnya ada jarak yang jelas. Yang kedua, kontinu. Kontinu adalah sebuah data atau variabel yang nilainya berada dalam rentan tertentu dan bisa berupa pecahan atau koma, dan diperoleh melalui pengukuran, dan nilai bisa berupa desimal atau pecahan, tidak ada jarak loncatan, dan nilainya mengalir secara berkesinambungan. Getaran bebas dan getaran paksa. Yang pertama itu getaran paksa adalah gerakan suatu sistem tanpa adanya gaya dari luar yang bekerja, di mana sistem tersebut bergetar pada frekuensi alaminya sendiri. Setelah diberikan perpindahan awal, yang contohnya adalah ayunan bandu yang ditarik lalu dilepaskan, atau garpu tala yang dipukul dan dibiarkan bergetar. Yang kedua, getaran paksa. Terjadinya karena adanya gaya rangsangan eksternal yang terus-menerus bekerja pada sistem, seperti getaran gedung akibat gempa yang menyebabkan sistem bergetar pada frekuensi gaya rangsangan tersebut. Baik, selanjutnya getaran dengan redaman dan tanpa redaman.
Yang pertama, getaran tanpa redaman adalah gerakan osilasi yang terjadi selamanya dengan amplitudo konstan pada frekuensi alami. Sistem mereka tidak adanya gaya peredam. Yang kedua, getaran dengan redaman adalah gerakan osilasi di mana energi dari sistem hilang akibat gaya peredam, seperti gesekan atau hambatan fluida, menyebabkan amplitudo getaran berkurang secara bertahap seiring waktu hingga berhenti. Kemudian lanjut, getaran linear dan non-linear. Yang pertama, getaran linear menghasilkan respons yang proporsional terhadap input, atau misalnya melipat gandakan beban akan melipat gandakan respons dan mengikuti prinsip superposisi. Yang kedua, getaran non-linear memiliki respons yang tidak proporsional terhadap input dan tidak mematuhi prinsip superposisi karena adanya komponen yang tidak linear dalam sistemnya. Ya baik, selanjutnya getaran random. Getaran ini dihasilkan oleh gaya eksitasi atau gaya gerakan yang juga diketahui besarnya setiap saat. Contohnya getaran harmoni, getaran periodik, dan getaran akibat ketidakseimbangan. Yang kedua, getaran acak. Ini merupakan fenomena yang terjadi di banyak kondisi dunia nyata, seperti saat mobil melewati jalan berlubang, getaran mesin pada kendaraan, atau tekanan akibat gelombang laut dan angin kencang. Contohnya seperti transportasi, industri, dan bencana alam. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.